Bab 894. Wanita itu sudah datang. Mileye baru saja bergegas kembali ke sekolah tinggi dimensi luas ketika sebuah pedang dengungan tiba-tiba terdengar dari depannya, dan kemudian, sesosok tiba-tiba mundur ke depannya. Orang ini adalah Sabta. Pada saat ini, mulut Sabta berdarah, dan ekspresinya sangat serius. Mileye mendongak tidak jauh. Ada seorang lelaki tua berdiri di sana, dan lelaki tua itu yang baru saja menembak. Itu dia. Pada saat ini, suara Quen Lian tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Mileye sedikit mengernyit, "Siapa?" Quen Lian berkata dengan sungguh-sungguh, "Jihan Han, kepala pendidik pada masa itu, bertanggung jawab untuk mengajar semua siswa seni bela diri. Tidak lebih lemah dari ke-6 Supermaster." Mileye terdiam. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Mileye mengangguk. Dia melihat ke langit. Para Master Sekte Abjad kuno telah mundur. Dia tidak memanggil Gilton dan yang lainnya datang, karena pertarungan di sekolah tinggi dimensi luas terlalu banyak kerugian. Di ujung langit, Gilton melihat ke arah sekolah tinggi dimensi luas di bawah, "Ambil benda itu." Yoman Liu kaget, "Kakak seperguruan, benda itu adalah pilihan terakhir Sekte Abjad kuno." Gilton memandang Yoman Liu, "Apakah orang lebih penting atau benda yang penting?" Yoman Liu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan segera pergi. Seperti yang dikatakan Gilton, tidak ada yang sepenting Mileye. Mileye harus diselamatkan dengan cara apapun. Sekolah tinggi dimensi luas. Di seberang Mileye dan Sabta, Jihan Han tiba-tiba berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, sekolah tinggi dimensi luas akan berakhir dalam keadaan sedemikian rupa, bisa-bisanya diserang orang, sungguh memalukan." Steviolin berjalan ke arah Jihan Han dan berkata dengan suara rendah, "Kami yang harus disalahkan." Jihan Han mengangguk, "Ya." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Aku telah mendengar tentang kamu, dikatakan bahwa harta sekolah tinggi dimensi luas ada padamu." Mileye menyeringai, telapak tangannya terentang, dan menara penjara alam muncul di tangannya, "Ada di tanganku." "Mau?" Jihan Han menatap Mileye, "Kamu sangat percaya diri. Kamu juga sombong." Mileye tertawa, "Jika memiliki kepercayaan diri, aku bisa bertarung. Jika tidak memiliki kepercayaan diri, juga bisa bertarung. Kenapa aku tidak lebih sombong saja?" Jihan Han mengangguk, "Semar Liu mati di tanganmu, membuktikan bahwa kamu kuat. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu." Suara itu terdengar, dia menginjak kaki kanannya. Bang! Ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba runtuh. Mileye tiba-tiba berteriak marah, "Kumpulkan!" Suara itu terdengar, ruang hampa di depannya tiba-tiba kembali ke bentuk semula. Aturan Tao ruang hampa. Pada saat ini, sebuah tombak panjang muncul dari langit, dan Mileye menghunus pedangnya dan memotongnya. Bang! Sebuah ledakan bergema, Mileye mundur dengan keras, dan Jihan Han di depannya juga mundur beberapa kaki. Setelah Mileye berhenti, pedang Aether di tangannya tiba-tiba terbang. Pedang tanpa batas. Pedang itu keluar seperti guntur, datang ke ekstrim. Di kejauhan, mata Jihan Han sedikit menyipit, dan dia memblokir tombak secara horizontal. Bang! Tombak panjang itu bergetar hebat, dan dia langsung mundur, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Tepat ketika Mileye akan menggunakan pedangnya, dia memutar pergelangan tangannya, dan tombak panjang di tangannya tiba-tiba menusuk perut Mileye. Kecepatannya lebih cepat dari Mileye, dan tombaknya lebih panjang dari pedang. Namun, Mileye di udara tidak menarik pedangnya, tetapi dengan paksa menggerakkan tubuhnya sedikit ke kanan. Jelek, bang!
Tombak panjang itu langsung menembus bahu kanan Mileye, tapi Jihan Han mundur lebih dari 10 meter, ada bekas pedang yang dalam di bahu kanannya. Mileye tertusuk, tetapi dia juga tertusuk pedang Mileye, dan pedang ini hampir memotong tangan kirinya. Jihan Han menatap Mileye, dia masih belum terbiasa dengan gaya bermain Mileye. Tukar cedera dan nyawa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jihan Han, dan pada saat ini, Jihan Han tiba-tiba melambaikan tombak panjang, dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya terus-menerus dihancurkan oleh tombak. Cahaya tombak yang kuat secara langsung melibatkan Mileye di dalamnya, dan pada saat ini, dalam cahaya tombak yang kuat, cahaya pedang muncul satu demi satu. Bum bum bum. Di sekeliling ruang hampa gemetar. Dan setelah sekitar 1/4 jam, Mileye dan Jihan Han tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Stevie Lin langsung tenggelam tak jauh, dunia buku. Di dunia buku, Jihan Han melihat sekeliling dengan ekspresi bermartabat. Dia secara alami mengenali dunia buku ini. Dunia buku ini dapat menekan tingkatan alam, dan begitu tingkat alam ditekan, peluangnya untuk menang melawan Mileye akan semakin kecil. Apalagi ada roh kata di dunia buku ini. Mileye menatap Jihan Han, tanpa omong kosong, dia menghilang langsung di tempat. Saat berikutnya, pedang tiba-tiba muncul di depan Jihan Han, ujung pedangnya sedikit merah darah. Roh kata musnah. Melihat adegan ini, mata Jihan Han sedikit menyipit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke udara dan, selanjutnya, dia memegang tombak panjang dan membantingnya. Alih-alih menghindar, dia memilih untuk bertarung dengan sembrono. Begitu tombak dan pedang menyentuh. Bang! Sebuah ledakan mengejutkan terdengar tiba-tiba. Kemudian mereka berdua mundur pada saat yang sama dan berhenti hampir pada saat yang bersamaan. Jihan Han melihat tombak panjang di tangannya, senjatanya retak. Setelah terdiam beberapa saat, dia melihat pedang di tangan Mileye tidak jauh, pedang yang bagus. Aku tidak pernah berpikir bahwa harta sekolah tinggi dimensi luas akan mengakui kamu sebagai tuan. Dan roh kata yang memberontak itu bahkan akan bersedia bersumpah setia kepada kamu. Kamu sangat hebat. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan tiba-tiba menghilang. Jihan Han bereaksi sangat cepat, dan tiba-tiba bergegas ke depan, dan dalam terburu-buru ini, sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing, dan sinar tombak ini langsung menenggelamkan Mileye, dan dalam cahaya tombak ini, sebuah cahaya pedang tiba-tiba mengoyak. Bum bum bum. Di dalam dunia buku, auman terus berdering. Setelah beberapa saat, sesosok tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah Mileye. Setelah Mileye berhenti, noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke sisi yang berlawanan. Di kejauhan, Jihan Han memegang dua tombak panjang di kedua tangan. Tombak ganda. Jihan Han menatap Mileye, aku harus mengatakan, kamu. Mileye menghilang tiba-tiba, pedang tiba sebelum orang itu tiba. Pedang ringan. Pedang ini sangat cepat, namun, untuk master senior seperti Jihan Han, kecepatan pedang Mileye tidak cukup cepat. Pedang ringan Ye tiba-tiba berubah menjadi pedang berat, dan Mileye mengayunkan pedang berat. Bang! Jihan Han langsung tersapu oleh pedang Mileye, dan Mileye tiba-tiba mengambil langkah cepat ke depan. Pada saat ini, pedang berat di tangannya telah digantikan oleh pedang ringan. Secepat kilat. Pada saat ini, Jihan Han tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebuah tombak panjang tiba-tiba menghantam dari belakang kepala Mileye. Mileye miring ke samping, menghindari tembakan 1 inci. Dan pada saat yang sama, pergelangan tangannya memutar dan pedang pun menebas secara horizontal ke arah perut Jihan Han.
Jihan Han mengangkat tombaknya untuk menghadang, tapi pada saat ini, pedang panjang Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang berat. Bang! Jihan Han terpotong lagi, dan saat dia terbang, pedang berat Mileye berubah menjadi pedang ringan lagi, dan pedang itu menyambar seperti petir. Di kejauhan, pupil Jihan Han tiba-tiba menyusut, dia mengangkat tombaknya dan menusuk, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba memegang pedang ringan, dan pedang ringan langsung berubah menjadi pedang berat, pedang tiba. Bang! Jihan Han mundur lagi dan lagi. Dia tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan pedang berat Mileye. Sebelum Jihan Han berhenti, Mileye bergegas di depannya lagi. Segera, mereka berdua bertarung dengan sengit di lapangan. Dan pada saat ini, Mileye menunjukkan tanda-tanda penindasan. Tentu saja, ini juga karena dunia buku. Jika bukan karena penindasan dunia buku, dia tidak akan bisa melawan Jihan Han. Lagi pula, tingkat alam lawannya jauh lebih tinggi darinya. Begitu saja, setelah sekitar 1/4 jam, Mileye langsung menekan Jihan Han. Aturan pedang. Selama pertarungan melawan Jihan Han, Mileye menjadi semakin mahir menggunakan aturan pedang. Tentu saja, yang terpenting adalah pedang Aether di tangannya. Pedang ini terlalu tajam, Jihan Han tidak berani menangkis pedang ini tanpa keunggulan tingkat alam. Untuk Mileye, satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya pedang berat yang bagus. Pedang berat yang dia gunakan sekarang diberikan kepadanya oleh roh pedang, itu sangat biasa. Jika pedang berat ini sama dengan pedang Aether, kekuatannya bisa ditingkatkan setidaknya 10% sampai 20%. Dalam waktu sekitar 1/4 jam. Bang! Rak buku di sekitar dunia buku tiba-tiba bergetar hebat, dan dengan segera, dua sosok mundur secara bersamaan. Setelah Mileye berhenti, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Di kejauhan, Jihan Han tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Pedang Mileye yang terjepit erat secara langsung, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, pedang berat menebas dari atas kepalanya. Pupil Jihan Han tiba-tiba menyusut, dia dengan cepat melepaskan pedang Aether dan menghindar ke belakang, dan pada saat ini, pedang berat Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang Aether lagi. Pedang ini menusuk langsung ke dada Jihan Han, tetapi hanya menembus setengah inci, karena entah kapan, tombak panjang Jihan Han juga menusuk dada Mileye. Kali ini, Jihan Han yang memilih untuk menukar luka dengan luka. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan, dan dia membiarkan tombak panjang Jihan Han melewati dadanya, dan pada saat ini, pedangnya juga menembus tubuh Jihan Han. Tukar nyawa dengan nyawa. Jihan Han tidak menyangka Mileye begitu kejam, dia menatap Mileye dan menyeringai, dengan kekuatanmu, kita berdua tidak bisa membunuh siapapun, aku. Pada saat ini, pedang Aether di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Saat berubah menjadi pedang penakluk jiwa, Mileye mundur lebih dari 10 meter, tapi Jihan Han tetap di tempatnya. Taklukkan jiwamu. Pada saat ini, jiwa Jihan Han langsung ditaklukkan oleh pedang penakluk jiwa. Jihan Han memandang Mileye dan hendak berbicara ketika sebuah pedang tiba-tiba melintas melewati lehernya. Jelek. Kepala Jihan Han langsung terbang, dan jiwanya langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa, tidak ada ruang untuk melawan. Dan Mileye di kejauhan duduk di tanah, dengan lubang besar di dadanya. Sebenarnya, dia juga terluka parah. Pertempuran ini sama sekali tidak mudah untuk dimenangkan. Untuk melawan Jihan Han, dia menggunakan dunia buku, roh kata, pedang Aether, pedang penakluk jiwa, dan darah naga di tubuhnya, terutama darah leluhur naga hari ini,
jika bukan karena darah leluhur naga, kekuatan fisik tubuhnya tak mampu menekan Jihan Han. Secara keseluruhan, kemenangannya kali ini sama sekali tidak mudah, dan dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, ekspresi Mileye yang sedang duduk di tanah tiba-tiba berubah, dan pada saat ini, suara Quen Lian tiba-tiba terdengar di benak Mileye, wanita itu datang. Lari. Melarikan diri. Pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar dari dalam dunia buku, dan saat berikutnya, dunia buku mulai runtuh inci demi inci. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.